hari ini memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah yang saudara sembah seharusnya menjadi Allah yang disembah oleh anak-anakmu. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata jangan takut ke-42 ini merupakan ulangan dari kisah kata jangan takut yang ke-41 kemarin. Kita lihat sekarang dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kisah ini terjadi ketika Salomo dipersiapkan oleh Allah untuk membangun bait Allah. Sekali lagi, Daud sendiri ditolak karena Daud, Alkitab mencatat, terlalu banyak menumpahkan darah. Dan kemudian Salomo ketika hendak mendirikan sebuah proyek yang mega besar itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan hikmat, membutuhkan ketelatenan dan ketelitian dan banyak hal sehingga proyek itu bisa menjadi besar. Di dalam kemudaannya, Salomo menyadari itu dan Daud sebagai seorang ayah memberikan encourage. Mengapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena Daud menyadari, dia berkata, Allah yang adalah Allahku yang menyertai kamu. Daud mengerti betul bagaimana penyertaan Allah. Dia seorang biasa. Kita tahu itu ketika dia datang kepada Eliab, abangnya yang sedang berperang melawan orang Filistin di bawah panglima Goliat. Ketika itu Daud diminta oleh Isai untuk mendatangi atau nengok abangnya itu, tetapi Eliab berkata, kamu kemanakan kambing yang 2-3 ekor milik ayah itu? Artinya bukanlah seorang gembala yang besar. Tetapi di sini kita lihat kemudian ketika Daud pada akhirnya menduduki tahta kerajaan Israel, dia mengerti betul bagaimana penyertaan Allah. Bagaimana penyertaan Allah ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana menghadapi peperangan yang dahsyat yang seharusnya Daud mengalami kekalahan, tetapi karena Allah Daud yang menyertainya, maka Daud mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ini yang diinginkan oleh Daud kepada Salomo, sehingga Salomo yang masih muda itu pada akhirnya dapat membangun mega proyek yang besar, yang Alkitab mencatat sampai belasan tahun berdirinya bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud yang mengerti bagaimana penyertaan Allah berusaha memberikan dan menanamkan iman ini kepada Salomo, dan pada akhirnya Salomo menjadi salah satu raja yang sangat besar pada zamannya. Dan Israel mengalami masa keemasan. Yang mau saya sampaikan adalah mari seluruh Bapak Ibu hari ini memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah yang saudara sembah seharusnya menjadi Allah yang disembah oleh anak-anakmu. Meskipun hari ini menghadapi sebuah tantangan besar, jangan biarkan anak-anakmu berjuang sendirian. Ada sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, yakni mendukung mereka, memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan pemahaman iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tentu ada satu pujian yang mengatakan, hitung berkat satu-satu, dan rasanya kalau kita menghitung berkat Allah satu-satu kita tidak bisa menceritakan bagaimana dahsyatnya Allah. Demikian juga seharusnya yang dialami oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, jangan pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, karena untuk itulah saya dan saudara diciptakan, diberikan hak istimewa untuk menjadi pembimbing-pembimbing bagi anak-anak kita. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan gembala-gembala, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, saudara diberikan hak istimewa
untuk membimbing, mendidik anak-anak rohani, gembala-gembala yang domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Encourage mereka ketika mereka mengalami kondisi yang sedang kalut, saudara hadir untuk memberikan pernyataan iman agar mereka melangkah dengan langkah iman. Selamat berjuang untuk menjadi orang-orang yang dipercaya, membangun, mempersiapkan orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi penerus saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan saudara tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada setiap kami kemampuan agar kami dapat mempertanggungjawabkan, mengarahkan anak-anak kami, anak-anak rohani, anak-anak jasmani, mereka menjadi anak-anak yang memperkenan hati Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.